Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dalam hari ini Adinda Marjito selaku Wabuk Kabupaten Oku, Ustadz Zul Hidayat sebagai pengganti Saiful Asrori, dan perlu kami sampaikan pada kesempatan ini nanti ada kata sambutan sepatah dua patah dari Bapak Wakil Bupati, dalam hal ini Adinda Marjito, dan nanti selesai itu baru kita ikuti pengajian subuh kita secara rutin. Adapun pengajian subuh kita secara rutin sudah kami susun draft baru, jadi kita tidak ngaji, tidak ngarang-ngarang lagi. Jadi untuk khusus Pak Saiful Asrori dan Zul Hidayat, saya beri tugas usul fikih dan fikih. Jadi kita jangan belajar fikih kan, tapi tidak belajar usul. Jadi ujungnya ngarang ya. Bab usul fikih itu sangat penting, itulah sumber ilmu untuk mendalami fikih. Ada lagi Pak Santo, nanti kami beri tugas usul tafsir dan tafsir. Jadwalnya sudah kami susun, nanti saya mengedarkan terhitung mulai bulan Juli 2025. Dan untuk Ustadz Endang Sanjaya kami beri tugas Kitabul Akhlakul Karimah. Jadi sesuai dengan yang telah kami mempakati, maka ada juntrungan gitu tuh. Jadi tidak ngambil ustadz itu ustadz ini, tapi kita menentukan ustadznya, kita dalami dulu materi usul fikih dan fikih, usul tafsir dan kitabul akhlak. Jadi ada jadwalnya, nanti kita susun per bulan itu 4 kali pertemuan. Jadi mudah-mudahan akan mendapat barokah. Itu saja. Nanti kepada ustadz kami persilakan nak buka usul saat boleh. Nak ini kan masih acak ya, jadi silakan kalau nak lemak dari pangkal dulu dari usul, jadi kalau lah bawa kitabnya. Itu saja pengantar dari kami, dan kami aturkan kepada yang berhormat Adinda Marjito untuk memberikan kata sambutan sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim, para ulama yang senantiasa saya ta'zimi, dan juga yang saya hormati Ketua Masjid Al-Fahar, dan juga yang saya hormati Kak Din sebagai imam sholat subuh berjamaah, dan tentunya juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentunya juga wabil khusus kepada Ustadz kita, guru kita Ustadz Hidayat Zul Hidayat, mohon maaf, yang insya Allah semuanya kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam pagi ini kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat, tentunya nikmat iman, sehingga kita dapat bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah. Tentunya ini senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan pahala yang dilimpahkannya seluas-luasnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih pada pagi hari ini subuh berjamaah, dapat undangan untuk bersama-sama dengan Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, yang tentunya juga kami sampaikan kami
sebetulnya dengan MUI melakukan sholat subuh berjamaah, Pak Ustadz Zul, malam ini berketepatan dengan Masjid Al-Barokah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini, pada pagi hari ini saya menjadi tamu di Masjid Al-Bahar ini, tentunya satu kehormatan bagi saya dan dapat bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah Al-Bahar. Dan kami tentunya sebagai pemerintahan sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana setiap subuh diadakan pengajian ya. Tadi sudah dijadwalkan hal-hal yang dibahas, yaitu fikih, usul fikih, kemudian sampai dengan bab-bab yang lain dibahas di dalam pelajaran al-Islam. Tentunya ini tidak lain untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami pemerintahan sangat mengapresiasi, tentunya dengan adanya kajian-kajian seperti ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, sekedar masukan Pak Ustadz, kalau berkenan, bukan berkenan, sekiranya dapat anak-anak kita kita tuntun untuk mendengarkan tausiah atau pengajian yang sifatnya rutin Sabtu pagi ini, karena bagaimanapun kita semuanya menginginkan anak-anak kita, generasi-generasi yang ke depan, tentunya generasi-generasi yang tidak hanya memahami di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi anak-anak kita secara dini kita ajak untuk mendengarkan tausiah. Dan saya yakin kalau 5-10 tahun lagi anak-anak kita, generasi-generasi kita yang tidak hanya belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya ini belajar dalam pendalaman hal-hal yang keislaman. Saya yakin ke depan kita akan punya generasi yang lebih baik 5-10 tahun kemudian ke depan, dan kita akan punya anak-anak, tentunya anak-anak kita yang berkarakter di tengah-tengah masyarakat, yang nanti akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan baik di tengah-tengah masyarakat maupun persoalan-persoalan di rumah tangga, tentunya dengan menjawab segala persoalan dengan pendekatan-pendekatan secara islami. Bapak dan Ibu sekalian, karena kita semua sudah rindu untuk mendengarkan tausiah, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz Zul Hidayat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini nanti menambahkan keimanan dan kesuburan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya mewakili pemerintahan Kabupaten Komering Ulu sangat berterima kasih dan mendukung, mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Masjid Al-Bahar. Mudah-mudahan kita semua ke depannya mempunyai etikat yang bersama, mempunyai etikat yang sama untuk sama-sama membingkai dan membangun Kabupaten Komering Ulu akan lebih baik ke depannya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, bila ada hal yang kurang berkenan dari tutur bahasa saya maupun sikap saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yashurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al hadis atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di Masjid Al-Qahar dalam keadaan sehat, sempat, dan kita alhamdulillah sudah menjalankan perintah Allah salat subuh, mengikuti sunnah Rasulullah dengan berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan materi yaitu keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Salawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah hadir di hadapan kita Bapak Wakil Bupati, Bapak Marjito. Alhamdulillah bisa bergabung, mudah-mudahan beliau sehat dan mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketua Masjid Al-Qahar dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Qahar yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di 10 awal di bulan Zulhijjah. Kementerian Agama telah memutuskan dalam sidang isbatnya kemarin masuk 1 Zulhijjah hari Rabu. Ya, 1 Zulhijjah hari Rabu, maka nanti 10 Zulhijjahnya ya atau hari raya kurban, hari raya Idul Adha tahun ini jatuh pada hari Jumat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan demi malam-malam yang 10, baik yang genap maupun yang ganjil. Dan malam-malam yang 10 ini dalam surat Al-Fajr, kalau dalam tafsir itu dijelaskan ada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Baik yang 10 itu yang hari genapnya maupun yang ganjil semuanya mempunyai keistimewaan karena termasuk bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Maka bagi Bapak dan Ibu, kami mengingatkan yang niat berkurban tahun ini disunnahkan dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah hari Rabu kemarin sampai dengan selesai pemotongan hewan kurban, sunnah untuk tidak motong kuku dan memotong rambut. Kenapa kadang timbul pertanyaan? Kenapa? Karena hikmahnya bagi yang berkurban dia disunnahkan untuk tidak motong kuku dan motong rambut. Allah ingin mengampuni dosa-dosanya sampai ke ujung-ujung kukunya, sampai ke ujung helai rambutnya bersih, ya, karena dia mau berkurban. Bersamaan dengan penyembelihan hewan kurban, dengan tetesan darah yang jatuh ke tanah, di saat itulah dosa-dosanya orang yang berkurban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu besar pahala berkurban, sehingga Nabi Muhammad SAW beliau memberikan contoh, menjadikan hukum yang sunnah muakkadah bagi orang yang mampu untuk menunaikan kurban. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki, diberikan kemampuan untuk kurban tapi dia tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya pentingnya kita menunaikan ibadah kurban. Dan perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, kurban ini bukan seumur hidup sekali. Kadang-kadang kan yang di dusun, yang di kampung-kampung itu sudah kurban dikiranya seumur hidup sekali, sehingga ada peserta kurban itu misalnya kurang 1 orang, kelompok 3 misalnya, baru 6 orang, kemudian nyari 1. Ternyata dia nyari kawannya
dan ngajain kawannya untuk berkurban. Katanya alhamdulillah kami dulu pernah berkurban katanya. Jadi kurban itu seumur hidup sekali. Padahal sunnahnya Nabi Muhammad SAW bagi yang mampu setiap tahun sekali. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di antara 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, di hari Rabu, ingat-ingat di hari Rabu tanggal 8 Zulhijjah kita disunnahkan puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah itu sejarahnya adalah Nabi Muhammad SAW ketika beliau berangkat haji, beliau mampir ke Mina mengambil perbekalan untuk persiapan wukuf di padang Arafah. Maka karena tanggal 8 itu beliau berangkat ke Mina tadi untuk mengambil perbekalan tadi, dinamakan dengan tarwiyah, sunnah kita untuk menunaikan puasa tarwiyah. Selanjutnya nanti di hari Kamis itu puncaknya yaitu hari Arafah. Maka kita niatkan puasa sunnah Arafah dan bertepatan hari Arafahnya dengan hari Kamis, maka boleh didouble Bapak dan Ibu. Boleh diniatkan dua, satu niat puasa sunnah Arafah, yang kedua saya niat puasa sunnah di hari Kamis. Dua-duanya dapat. Ya. Jadi nggak usah bahasa Arab, nggak apa-apa. Nanti bahasa Arab keliru kan karena bukan orang Arab. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadan. Nah jadinya Ramadan. Jadi bahasa Indonesia saja. Ya. Saya niat puasa sunnah hari Arafah dan puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta'ala. Dua-duanya dapat. Keutamaan puasa sunnah di hari Arafah, di hari Kamis nanti itu fadilahnya, keutamaannya begitu besar. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa tahun lalu dan dosa tahun depan. Sehari puasa 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita beranggapan wah tahun depan berarti aman aku kan, bebas berbuat dosa, bukan ya. Artinya maknanya kata Ustadz Adi Hidayat itu tahun depan kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk ibadah. Tahun depan kalau kita tergelincir dalam dosa diberikan kemudahan untuk istighfar dan bertaubat. Barokah puasa sehari di hari Arafah, jatuh pada hari Kamis ini nanti Bapak. Karena kita lebarannya pada hari Jumat. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah itu kemudian di tanggal 10-nya yaitu hari raya kurban. Tadi pagi-pagi hari kita disunnahkan untuk bersih-bersih, mandi terlebih dahulu, memakai minyak wangi sebelum berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Adha. Mari kita syiarkan karena hari ini hari kemenangan, nanti di hari Jumat kita ajak keluarga ramaikan masjid, ya, menunjukkan hari kemenangan. Ya, kemudian kalau untuk Idul Fitri dan Idul Adha, kalau ada baju baru Bapak dan Ibu pakai baju baru. Ya. Nah, kalau ada baju baru, cuma tidak usah ngutang, tidak usah ya. Kalau ada baju baru Idul Fitri dan Idul Adha pakai baju baru. Nah nanti di hari Jumat, kalau Jumatnya baju putih, ya. Jadi baju putih untuk sholat Jumat. Kalau ada baju baru dengan baju putih lebih diutamakan untuk sholat Jumatnya baju putih. Ya. Kemudian kita disunahkan untuk Idul Adha dari mulai fajar, dari subuh sampai dengan kita pulang nanti sholat Idul Adha, sunnah jangan makan dulu dan minum dulu. Jadi untuk Idul Adha jangan makan dulu, jangan minum dulu. Ini tidak makan, tidak minum, tapi habis rokok sebatang sama, jangan dulu ya, sabar ya. Nah, kayak habis sholat Idul Adha. Ya. Jadi kita disunahkan pagi-paginya mandi, pakai minyak wangi, pakai baju baru kalau ada, kemudian kita berjalan ke masjid. Kalau bisa perjalanan ke masjid untuk sholat Idul Adha kaki Bapak Ibu, jalan berangkat dan jalan pulang jalan yang berbeda. Iya, berangkatnya dari jalur utama, gerbang utama, pulangnya dari pintu yang lain. Nah, ya. Kenapa? Setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid menggugurkan dosa, terhitung pahala dan meninggikan derajat. Ya. Jadi kalau rumahnya dekat dengan masjid jalan kaki. Cuman kalau agak jauh boleh pakai motor ataupun pakai mobil. Ya.
Ini kita nanti ramaikan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, di sini kami sampaikan hukum sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad, disunnahkan secara berjamaah maupun secara sendirian. Nah, untuk tata caranya seperti yang pernah selalu kita dengarkan, cuman perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, betul di rakaat yang pertama 7 kali takbir, tapi 7 kali takbir itu selain takbiratul ihram. Nah, masih banyak kekeliruan kadang-kadang imam-imam Idul Fitri dan Idul Adha ngitung 7 tapi sekalian takbiratul ihram. Jadi yang takbiratul ihram itu belum dihitung. Usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram, belum dihitung. Setelah itu kita baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah baru 7 kali takbir. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Namun kalau seandainya Bapak Hindu misalnya ada imamnya Idul Fitri ataupun Idul Adha lupa di takbir 7 kali takbir kan, nah, karena tadi mungkin grogi setahun sekali kan, jamaahnya ramai kan, rupanya imam tadi, padahal imam itulah yang ingatkan tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pas sudah takbir lupa dia 7 kali takbir, langsung pas takbir Allahu Akbar langsung baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata makmum, subhanallah dari sop yang pertama sampai belakang, subhanallah subhanallah subhanallah. Tidak usah Pak ya, hukumnya sah karena 7 takbir hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya terjadi misalnya imamnya lupa 7 takbir, habis takbir yang pertama langsung baca surat Al-Fatihah, sholat Idul Adhanya dan sholat Idul Fitrinya sah karena 7 takbir hukumnya sunnah. Atau kurang misalnya, nah hitungan kurang tetap sah karena 7 takbir tadi hukumnya sunnah. Kemudian setelah Al-Fatihah memang sunnah Bapak dan Ibu, setelah baca Al-Fatihah suratnya yang dibaca adalah seperti yang dibaca oleh imam tadi. Rakaat yang pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Nah untuk rakaat yang kedua 5 kali takbir, tapi itu selain takbir dari sujud berpindah ke rakaat yang kedua. Misalnya kata dari posisi sujud, kemudian Allahu Akbar, pindah ke rukun yang kedua, yaitu rakaat yang kedua berdiri. Ini belum dihitung takbirnya karena takbir intikal namanya, perpindahan dari sujud ke berdiri. Belum ngitung 5 kali takbir dari sujud tadi. Allahu Akbar, sudah posisi berdiri baru takbir 5 kali takbir. Nah, jadi 7 kali takbir di rakaat yang pertama selain takbiratul ihram. Berarti 8 kali takbir ya. Kemudian rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbir dari sujud berdiri ke rakaat yang kedua. Nah, baik Bapak dan Ibu, sampai di sini sebelum kita meneruskan mungkin ada pertanyaan dari para jamaah atau kejadian-kejadian pengalaman misalnya kan dengan pelaksanaan sholat Id atau mungkin kesunahan-kesunahan di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, silakan. Baik, di sini disyariatkan sholat Idul Fitri, Idul Adha, wa tusyra'u jamaah, disyariatkan untuk berjamaah. Bahkan ini yang lebih diutamakannya. Kemudian wali munfaridin, bagi orang yang sendirian. Ini contohnya misal ada seorang mungkin kakek-kakek, ada orang sudah tua ataupun mungkin ibu-ibu karena sibuk misalnya kan menyiapkan perbekalan dan lain sebagainya karena hari lebaran gitu kan, atau mungkin lagi kurang enak badan gambarannya, tapi ingin melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau ke masjid rasanya belum sehat ya, masih puyeng-puyeng gitu kan.
maka tetap disunahkan sholat Idul Adha di rumah secara sendirian. Cara niatnya usolli sunnatal Idul Adha rakaataini adaan lillahi ta'ala. Nanti sama rakaat yang pertama 7 kali takbir ya, selain takbiratul ihram, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Karena sholatnya sendirian, maka setelah selesai sholat langsung doa boleh. Tidak usah sibuk-sibuk menyiapkan buku khutbah. Sholat sendirian, baca khutbah, siapa yang dengarkan? Malaikat katanya. Jadi apa? Ngambil sholat 2 rakaatnya saja. Ya, tidak usah pakai khutbah kalau sholatnya sendirian. Boleh ya. Ini bagi orang-orang yang ada uzur, ya, yang mungkin sudah agak tua dan lain sebagainya, boleh sholatnya sendirian dan tetap mendapatkan keutamaan sholat Idul Adha. Baik, ada lagi buat Ibu, silakan. Boleh, silakan. Baik, nah kini supaya kami jelaskan, untuk kita mazhab Syafi'i ya, kita perlu kita mantapkan penjelasannya supaya kita nggak dapat ilmu dari mana-mana, karena zaman sekarang zaman media sosial. 1 kambing untuk kapasitas yang berkurban namanya tetap 1 orang ya, untuk kita mazhab Syafi'i. Kemudian 1 sapi itu kapasitasnya untuk 7 orang. Misalnya ada yang berbeda, oh tidak usah 1 kambing 1 keluarga diniatkan, tidak ada masalah, namanya perbedaan fikih begitu kan. Cuman kita fokuskan ke 1 mazhab Syafi'i, seperti yang diajarkan ulama-ulama kita dahulu. Kita waktu masih kecil, dan itu bukan dari pengurus masjid, ternyata itu dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Artinya dari ulama NU dulu sudah nyampaikan begitu. Makanya setahu kita dari kecil dulu kan, 1 kambing itu niatnya untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Zaman sekarang kan mulainya di YouTube kan, usah 1 orang 1 apa keluarga niatnya, enggak. Jadi untuk kita perlu luruskan, 1 kambing atau 1 domba atau 1 biri-biri kapasitas nama yang berkurban 1 orang. Kalau untuk pahalanya semua keluarganya dapat pahala. Cuman atas nama dicantumkan nama dalam peserta kurban tetap 1 orang ya. 1 sapi untuk 7 orang. Nah, karena tadi kapasitas namanya 1 kambing untuk 1 orang, maka yang disunahkan untuk tidak motong kuku dan tidak motong rambut yang diniatkan untuk berkurban, yang berkurban tahun itu, bukan seluruh keluarganya. Misal contoh, tahun ini atas nama kurban bapaknya, kemudian keluarganya semuanya dapat pahala, ibunya dapat, anaknya juga dapat, tapi namanya apa? 1 orang. Nah, yang disunahkan tahun ini untuk tidak motong kuku dan motong rambut adalah bapak tadi. Kemudian tahun depan mungkin ganti nama, yang kurban adalah istri, maka yang disunahkan untuk tidak motong kuku dan motong rambut adalah istri. Siapa yang berkurban? Dia yang disunahkan untuk motong kuku dan motong rambut. Misalnya kita niatkan untuk ibu masih hidup misalkan kurbannya, maka ibu yang disunahkan untuk tidak motong kuku dan motong rambut, walaupun biaya kurban dari kita, bukan seluruh keluarga, tapi yang mudohinya, yang berniat nama yang kita atas namakan yang kurban tadi, yang tidak disunahkan untuk motong kuku dan motong rambut, gitu ya. Ada lagi pertanyaan dari jamaah, silakan. Boleh, silakan Pak.
Itu kaget di akhirat itu ketemu surganya surga Firdaus. Itu kita harus membahas Al-Quran. Banyak Al-Quran karena kita pikir-pikir terus selama ini kan, tidak pernah bahas Al-Quran. Kalau kita sabar, kunci kesuksesan dan kebahagiaan hidup dan akhirat. Contoh, umpamanya kalau Betino kan, Nabi istrinya Fir'aun, dia masuk surga karena sabar dia. Contoh Maryam, sabar masuk surga. Contoh kalau Betino ini, kalau istri Nabi Muhammad masuk surga mereka. Bukan. Kalau jantan, Pertanyaannya Kak, pertanyaannya kok. ya itulah kita itu, kalau kita jangan bahas fikih baik. Nah, ini tadi ada Al-Quran, jadi kita perlu membaca Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu, contoh lagi ya, di Al-Quran itu ada ayat yang menerangkan bahwa musibah yang kamu terima itu ada hasil buah tanganmu sendiri kan. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Jadi kita tuh harus baik di dunia ini. Harus sabar. Karena aku perhatikan, tidak usah jauh-jauh. Di masjid kita ini banyak yang tidak sabar. Dikit-dikit mudah tersinggung, marah ini. Nah itulah kunci Al-Quran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saran itu ya, saran usul. Nanti insya Allah sudah disampaikan sama pengurus. Ada funnya kita nanti kan, fun tentang belajar tentang usul Al-Quran dan mungkin atau tafsir berhubungan dengan Al-Quran. Nanti insya Allah ada ustadznya. Nah, sekarang ini kita masih pembahasan tentang masalah fikih ataupun berhubungan dengan kurban. Silakan Bapak yang lain, mungkin ada pertanyaan yang lain. Boleh Pak, silakan. Ya. Ini masalah ukuran mampu Pak untuk berkorban. Sebab ukuran mampu seseorang kadang-kadang berbeda. Kemudian penilaian mampu bagi seseorang itu kadang-kadang juga berbeda. Jadi mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Baik, yang dinamakan mampu dengan yang tidak mampu untuk berkurbannya itu misalnya dalam satu keluarga, dijelaskan dalam kitab fikih itu. Nah kita ini tahun ini kita diberikan dalam satu keluarga ini kita diberikan penentu rezeki mampu untuk misalnya patungan atau arisan beli sapi, atau dari keluarga kita ini tahun ini mampu untuk beli kambing ya. Kemudian selain dari mampu beli kambing tadi, memang misalnya perbekalan untuk itu memberikan nafkah kepada istri ada misalnya kan, selain dari apa itu, kemudian untuk jajannya anak ada, kemudian untuk yang dapur juga ada. Nah selain yang itu memang ada tabungan, memang diniatkan kita untuk apa, kurban. Ada yang lebih kan, misalnya mungkin di tabungan atau mungkin di rekening dan lain sebagainya, ada tabungan selain dari keperluan kita ya, dan itu bisa untuk membeli satu kambing. Maka satu saja yang menunaikan kurban untuk keluarga itu sudah cukup, dianggap sudah mampu, karena mampu untuk membeli kambing. Memang seluruh keluarganya nggak dituntut, cuman satu saja karena sudah mampu untuk membeli kambing. Itu yang dikategorikan dengan mampu. Cuman kalau seandainya misal dalam satu keluarga itu pengen untuk kurban, cuman misalnya uangnya belum cukup ataupun misalnya mepet gitu kan, masih biaya mungkin anak kuliah, misalnya mungkin keperluan di dapur masih kurang, sehingga belum terbeli tahun itu, bulan itu untuk membeli satu kambing, maka belum termasuk kategori orang yang mampu. Kenapa? Karena belum bisa untuk membeli satu kambing. Tunggu, sabar tahun depan. Nah, jadi kategorinya itu adalah orang yang dia mampu untuk membeli satu kambing atau patungan untuk satu sapi selain dari keperluan rumah tangganya ya. Memang ada yang lebih. Kalau masih kurang dari keperluan rumah tangga, maka belum dikategorikan orang yang mampu. Begitu Pak kira-kira ya. Ada lagi pertanyaan silakan. Ibu-ibu mungkin. Kan Bu? Nah, ada ya ibu, silakan. Ya, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, aku ini nak nanya.
Bagaimana sebaiknya misalnya Pak, dalam satu keluarga itu korban Pak ya, tapi tidak sanggup untuk satu anggota keluarga. Bagaimana nama yang dicantumkan pada waktu korban? Apakah hanya nama kepala keluarga saja ataukah harus berganti-ganti? Yang itu saya maksudkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya misalnya kita mau kurban dalam satu keluarga ini, tahun ini mau kurban satu keluarga mau kurban sapi ya. Tapi ternyata kapasitasnya kalau mau beli sapi belum cukup. Maka misalnya kita mungkin 3 orang dari anggota keluarga kita ngajak yang lain. Entah itu mungkin kawan-kawan, jamaah masjid dan lain sebagainya, kita kompleti sehingga menjadi apa? 7 orang patungan sistemnya. Dari keluarga kita 3 orang, mungkin dari kawan-kawan yang lain 4 orang. Itu sah, jadi kurban ya. Kemudian siapa saja? Apakah seluruh keluarganya? Tetap seperti tadi, 3 orang dulu. Misalnya kan, mungkin nama suami, ibu, kemudian anak ya, 3 orang. Kemudian nyari yang lain. Kenapa? Karena mungkin belum bisa untuk beli satu sapi untuk 7 orang anggota keluarga. Jadi tetap dicantumkan, dikapasitaskan untuk yang kurbannya tadi, namanya tadi 3 orang. Nah 3 orang itulah tadi yang disunahkan untuk tidak motong kuku dan motong rambut, bukan sekeluarganya, bukan ya, tetap 3 orang ya. Kalau seandainya misalnya nanggung 5 orang kita misalnya apa, yang kurban dari keluarga kurang 2 orang lagi, maka nanti cari kawannya. Nah 5 orang dari anggota keluarga kita, 5 orang tersebut dari tanggal 1 sampai 10 disunahkan untuk tidak motong rambut dan motong kuku. Yang lain dapat pahala keluarga kita yang lain, cuman atas namanya tetap 5 orang. Kalau belum mampu untuk 7 orangnya satu sapi. Dan itu hukumnya boleh satu keluarga misalnya 5 atas namanya kan, bahkan misalnya apa, sekeluarga 1 sapi bagus. Atau misalnya keluarganya cuma 5 misalnya kan, sedangkan kita korban sapi misalnya kan 2 lagi. Nah mungkin ada almarhum ayahnya, atau mungkin mertua, atau mungkin ada yang sudah meninggal, itu masukkan, cantumkan, dan itu sah. Itu akan menjadi amal jariah Pak Ibu. Termasuk juga ini menyenangkan berbaktinya seorang anak kepada orang tua, mengirimkan doa, mengirimkan amal, termasuk menghadiahkan pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal ya. Jadi kita jangan lupa ya, kalau memang ada rezeki sekalian almarhum ayah, ibu, sekalian almarhum mertua, bapak dan ibu mertua. Itu diibaratkan misalnya anak lagi mondok pesantren, anak lagi kuliah jauh, tiba-tiba dikirimi duit mendadak, tiba-tiba dikirimi kendaraan, motor misalnya, senangnya luar biasa. Nah begitu juga orang yang dalam kuburan, mereka nunggu di hari kiamat ini adalah nunggu kapan dikirim amal sama ahli warisnya, keturunannya. Nah pas saat ini, di bulan ini, kalau kita mampu untuk kurban, keluarga kita cuma 5, tapi kita kurbannya sapi misalnya kan, masukkan siapa yang sudah meninggal, itu mereka yang sudah meninggal sangat senang sekali. Bahkan itu termasuk tanda berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Sah itu ya, kita kurban untuk atas nama ayah ataupun ibu ataupun keluarga kita yang sudah meninggal, seperti yang sudah kita ketahui Pak Ibu ya. Nah, silakan, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, baik, untuk masalah niat kurban, sebenarnya dengan kita niat kurban saja ya, walaupun mungkin pas penyembelihan itu tidak diniatkan lagi, itu sudah sah. Kenapa? Karena pas kita beli kambing, beli sapinya sudah ada niat, karena niat itu di dalam hati. Jadi nggak harus apa namanya itu, niatnya itu disebutkan pas nak nyembelih gitu kan. Nah akhirnya apa, menyusahkan yang menyembelih, disebutkan dulu namanya 7 orang kan, sekali nyembelih sebutkan lagi 7 orang lagi ya. Kenapa? Karena kita lah ada niat dalam hati, nyembelih ini adalah niat untuk apa, nyembelih kurban. Dan juga tidak dianjurkan Bapak dan Ibu kita ini apa, menggantungkan namanya di leher hewan kurban tadi. Nah, kurang adab. Namanya Abdullah, Abdurrahman, kemudian Muhammad, diambilkan misalnya dus gitu kan, ataupun mungkin tali kertas digantungkan di leher kambing ataupun apa, sapinya atas nama kurban, itu kurang adab ini ya.
Tapi nanti kalau mau pakai nama sebelum penyembelihan kita tulis pakai kertas. Makanya yang kurban itu kalau bisa hadir menyaksikan pemotongan. Nanti dikantongi pas mau menyembelih, misalnya kapan? Ini Pak, misalnya siapa yang menyembelih kan nama-nama yang kurban. Ya, jadi dikantongi, dimasukkan dalam kantong kertasnya, pas menyembelih baru dikeluarkan. Bukan malah digantungkan di leher hewan kurbannya. Ya. Nah makanya tadi sunnah juga setelah pemotongan hewan kurban dan juga mungkin sebelum pemotongan hewan kurban yang kurban tadi hadir untuk berdoa. Penting. Kadang-kadang yang kurban tidak tahu kemana kan pas hari hanya itu kan hadir ini dianjurkan, disosialisasikan bagi yang kurban ada perwakilan yang datang karena sunnah untuk berdoa. Doanya bahasa Indonesia boleh, ya Allah hewan kurban ini darimu dan ku persembahkan untukmu, maka terimalah kurbanku ini untukmu ya Allah. Jadi kita minta supaya apa? Kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah kita berdoa, makanya kita hadir menyaksikan pas pemotongan hewan kurban. Cuman kalau wajib tidak, sunnah ya. Kalau memang jauh misalkan kurang enak badan ya atau sengaja nggak hadir tetap jadi kurban. Tapi sunnahnya hadir menyaksikan pemotongan hewan kurban. Baik Bapak dan Ibu, hari kurban ini tahun ini di hari Jumat maka perlu pertimbangannya. Nah, kita ini mau mengadakan sholat Jumat. Jadi sebagian dari pengurus masjid-masjid yang lain, ya karena mau melaksanakan sholat Jumat, mungkin mereka melaksanakan pemotongan hewan kurban di hari Sabtu. Jadi makanya kami sampaikan di sini, waktu pemotongan hewan kurban itu 4 hari Bapak dan Ibu. Namanya tetap kurban. Yang pertama hari Lebaran, tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah sampai sebelum maghrib itu tetap namanya kurban. Jadi karena tahun ini kita bertepatan dengan hari Jumat, sedangkan pemotongan biasanya di lingkungan masjid, kalau kita maksakan hari Jumat takut tidak cukup waktunya. Masjid Al-Kohar misalnya kurbannya 10 sapi, jadi hari Jumat habiskan. Ya, kalau sudah selesai kan, kambingnya 30 misalnya kan, tidak selesai. Makanya apa? Diutamakan nanti di hari Sabtu, hari tasyriknya, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Itu sampai sebelum maghrib masih dinamakan kurban. Malamnya malam tasyrik tetap kurban itu namanya kan. Misalnya malam Sabtu kan, kelamuan misalnya kita itu ngingun kambingnya tadi kan, lah diantarkannya sama yang penjual kambing tadi diantarkannya sore di hari Jumat, kita nyembelihnya hari Sabtu, kita tidak bisa tidur misalnya malam-malam Pak, ngembek terus kan, kita sembelih malam Sabtu itu malam tasyrik itu sah dan itu jadi kurban walaupun dipotong di waktu malam ya, 4 hari ya. Jadi misalnya pas kita misalnya belum ada rezeki, belum cukup uangnya untuk kurban di hari Lebaran, masih ada peluang hari tanggal 11, 12, 13 dan itu tetap dihitung kurban. Cuman kalau ada bapak-bapak ibu-ibu misalnya kan datangnya habis maghrib di hari tasyrik yang ketiga baru nak daftar, sudah bukan kurban lagi, sudah habis waktunya, nunggu tahun depan. Habis waktu, ada waktunya itu. Kapan waktunya? Mulai masuk dari waktu sholat Idul Adha sampai hari terakhir hari tasyrik sebelum maghrib, 4 hari. Maka ini supaya apa? Jamaah ingat itu kan, jadi tidak harus dihabiskan di hari Jumat nanti. Kenapa? Karena mempertimbangkan hari Jumat kita mau melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai sibuk motong, kebablasan, ketinggalan sholat Jumat. Melaksanakan hal yang sunnah, meninggalkan hukum yang wajib, jangan ya. Sabtu di sini alhamdulillah harus hari Sabtu ya. Memang kebanyakan kami dengar pemotongan rata-rata karena tahun ini hari Jumat dipotong di hari Sabtu, alhamdulillah. 9 sapi ya. Boleh, silakan. Baik. Kurban itu aslinya hukumnya sunnah muakkadah. Nah, karena hukumnya sunnah muakkadah, disunnahkan juga bagi yang kurban memakan dagingnya. Ya.
Kalaupun biarlah aku udah makan daging kambing misalnya kan tetap ambil, mungkin ada keluarga yang makan. Atau misalnya sapi ayalah sering lah biasa makan daging itu kan, ambil hatinya. Jadi dianjurkan bagi yang kurban tetap ngambil bagian dari kurbannya. Ya walaupun cuman sedikit. Kalau mau ngambil banyak berapa? Kalau mau ngambil banyak jangan lebih dari 1/3. Misalnya motong kambing gitu kan, dapat 30 kantong, memang haknya yang kurban 1/3. 10 kantong plastik tadi memang untuk yang kurban, 1/3 itu memang yang kurban. Cuman kalau kata yang kurban kebanyakan Pak, kalau 1/3 misalnya kan dah habis-habis ya, kami keluarga dikit, bagikan lagi boleh, artinya haknya memang yang kurban 1/3. Cuman dari panitia netapkan yang kurban dapatnya mungkin 5 kantong, boleh itu. Kenapa? Karena memang haknya ya jangan lebih dari 1/3. Nah yang tidak boleh itu yang kurban dan keluarganya makan dagingnya kalau kurbannya kurban nazar. Nah, kalau tahun ini anakku lulus wisuda, aku akan kurban. Anaknya lulus, maka wajib dia berkurban. Nah karena kurbannya hukumnya nazar, ini jadi wajib, yang aslinya tadi sunnah jadinya wajib. Dia tidak boleh memakannya dan juga keluarganya nggak boleh makan. Kenapa? Karena kurban nazar. Kalau misalnya ada keluarganya yang lagi sakit, sehat, tahun ini aku akan berkurban, maka ngomong dengan panitia, Pak ini kambing ini adalah kurban nazar, pisahkan supaya pas dapat nanti selain dari apa? Dari dapat bagian dari kurban nazar tadi. Karena nggak boleh ya yang nazar ini yang berkurban dan keluarganya makan dagingnya. Jadi kalau yang biasa kita tiap tahun ini boleh, dianjurkan. Yang tidak boleh itu yang kurban nazar. Dan sebenarnya tidak dianjurkan kita ini bernazar. Nah, syukuran saja. Jadi misalnya kita sehat, alhamdulillah sehat keluarganya. Alhamdulillah misalnya anaknya lulus apa? Wisuda, dapat nilai bagus, dapat ranking 1 misalnya kan. Nah syukuran, dengan syukuran itu dengan kita apa? Kurban. Itu dapat boleh memakannya. Tapi kalau dinazarkan, memang diniatkan nazar, maka nanti hukumnya wajib ya. Dan kita ini sebagai seorang muslim, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak dianjurkan untuk sering-sering bernazar. Kenapa? Bernazar itu kebiasaan orang yang pelit. Kebiasaan orang yang pelit. Dia itu lagi sakit misalnya kan, lagi sakit dia bernazar, ya Allah kalau aku sehat aku akan bersedekah duit 10.000 ya Allah. Nunjukkan jarang sedekah. Ya Allah kalau tahun ini ada rezeki aku akan kurban. Berarti ini jarang apa? Jarang kurban. Padahal kalau orang dia ahli sedekah, mau sehat mau sakit tetap akan sedekah. Nah dia ini apa? Dia ini menggantungkan sesuatu dan juga memberatkan. Ya, yang tadi aslinya hukumnya sunnah jadinya hukumnya wajib. Ya, ada seorang ini kisah nyata, ada seseorang dia ini sudah tua. Ya, ada nazarnya belum tertunaikan sampai meninggal dunia. Akhirnya tetap hukumnya wajib dibayar bagi ahli waris. Rupanya yang dinazarkan ayahnya motong kerbau. Nah, akhirnya anaknya kan susah, harus patungan ya. Makanya jangan suka bernazar. Bagusnya syukuran. Kalau syukuran kita boleh makan, keluarga juga boleh makan. Kalau nazar tidak boleh, tidak diperkenankan bagi yang bernazar dan keluarganya untuk makan. Jangan biasakan bernazar, tapi rajin-rajin kita apa? Nah, mungkin pas lagi Idul Adha ini sedekahnya dengan cara kita apa? Berkurban. Boleh makannya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Masya. Baik, kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya kajian tadi dan doa, maka berakhir juga acara kita pagi hari ini. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وراه. يا ربي صل على الرسول، يا ربي صل على الرسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا. يا ربي صل على الرسول، يا ربي صل على الرسول محمد سر حفظ الإله، حفظ الإله، حفظ الإله، حفظ الإله كرامة لمحمد